Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kita yang kami hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempersilahkan saya mempresentasikan tugas besar kami yang bertemakan animasi pemandangan gerhana bulan dua dimensi. Eh, Pertama-tama saya mengenalkan diri, nama saya Lutfi Christian, tahun 15 dari BPS 47. Penrealia Marwa Kamila 15/2023/99. Proyek ini kami kerjakan sebagai bagian dari mata kuliah grafika komputer Tapan dengan tujuan mengaplikasi teknis grafika komputer dalam menciptakan animasi yang informatif dan menarik. Mungkin selanjutnya bakal dipaparin lebih lanjut oleh rekan saya. Silakan. Baik. Dalam proyek ini, kami memanfaatkan teknologi animasi dua dimensi ini untuk memvisualisasikan fenomena gerhana bulan. Ini itu sebuah fenomena astronomi yang melibatkan posisi relatif antara bumi, bulan, dan matahari. Dengan menggunakan berbagai teknik transformasi di grafika komputer seperti translasi, rotasi, dan refleksi, kami mencoba menghadirkan simulasi interaktif yang dapat membantu memahami proses gerhana bulan dengan lebih mudah. Kami juga berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran tentang hasil kerja kami dan bagaimana konsep grafika komputer diterapkan dalam proyek ini. Terima kasih. Kita lanjut ke latar belakangnya. Ya. Yang pertama itu latar belakang. Pada tugas besar ini, kami mengangkat topik mengenai gerhana bulan. Itu sebuah fenomena astronomi yang sangat menarik untuk dipelajari. Fenomena ini melibatkan posisi relatif antara bumi, bulan, dan matahari, sehingga memberikan wawasan tentang dinamika tata surya. Namun, proses terjadinya gerhana bulan seringkali sulit dipahami karena dengan penjelasan teoritis. Oleh karena itu, kami memanfaatkan teknologi animasi dua dimensi untuk menciptakan simulasi yang tidak hanya edukatif, tetapi juga menarik secara visual. Untuk rumusan masalah, ada pun pertanyaan utama yang menjadi dasar proyek kami, yaitu bagaimana menerapkan teknik grafika komputer dua dimensi sebagai translasi, rotasi, dan refleksi untuk menciptakan animasi interaktif yang mampu mempresentasikan fenomena gerhana bulan. Untuk tujuan dari proyek ini yaitu membuat animasi yang informatif dan edukatif tentang gerhana bulan. Ada menggunakan teknik transformasi grafika komputer seperti translasi, rotasi, dan refleksi untuk menyusun animasi. Dan yang terakhir, memperkaya pemahaman pengguna mengenai proses terjadinya gerhana bulan secara visual. Untuk teknik dan tools yang digunakan, ini untuk mewujudkan animasi ini. Kami menggunakan beberapa teknik transformasi grafika komputer, yaitu ada translasi untuk memindahkan objek seperti bayangan tinggi yang bergerak melintasi bulan. Ada rotasi untuk memberikan animasi pada baling-baling kincir angin yang dilatarkan. Terus yang ketiga ada refleksi untuk menciptakan efek pantulan bulan di permukaan danau. Untuk toolsnya yang kami gunakan yaitu Python sebagai bahasa pemrograman utama, Pygame sebagai library untuk mengelola grafika dua dimensi, dan Visual Studio Code sebagai editor kode. Dan yang terakhir kita menggunakan sistem operasi yang digunakan yaitu Windows. Oke, bisa kita lihat di sini ada programnya. Pada program ini, kami membuat simulasi gerhana bulan dua dimensi dengan interaktif menggunakan Python dengan library Pygame. Jadi program ini tuh menampilkan animasi langit malam, bulan, dan bayangan, bumi, danau dengan refleksi serta baling-baling kincir angin. Yang pertama di sini ada inisialisasi di sebelah sini. Ini tuh digunakan untuk menginisialisasi modul-modul yang diperlukan oleh Pygame. Yang kedua, di sini ada screen dimension. Ini tuh ukuran layar diatur dengan Pygame Display Set Mode ini, di mana layar memiliki dimensi 800 kali 600 pixel. Terus yang ketiga ini ada warna-warna seperti hitam, biru, dan lain-lain. Itu didefinisikan dalam variabel untuk mempermudah penggunanya di seluruh program. Di sini kita masuk ke variabel global. Nah, di sebelah sini, di sini tuh untuk menentukan posisi awal bulan di tengah layar bagian atas.
Dan bayangan bumi yang ini tuh adalah posisi horizontal bayangan bumi yang bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan yang diatur oleh shadow speed. Terus ada bintang, bagian bintang-bintang. Ini tuh posisi bintangnya dihasilkan secara acak menggunakan random randit untuk memberikan efek langit yang realistis. Terus ada bagian gunung juga. Sini ada data-datanya, ada dari bagian eksaminnya dan ukuran tingginya. Terus yang terakhir di sini ada kincir angin. Ini tuh posisi setiap kincir angin disimpan dalam daftar yang ditempatkan di kaki gunung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin langsung masuk ke setiap fungsi-fungsi yang digunakan buat menjalankan program dan setiap transformasinya. Fungsi yang pertama ada fungsi draw sky. Jadi fungsi draw sky ini dia membuat gradien warna dari biru gelap ke hitam untuk merepresentasikan langit malam. Di lain itu juga, dia menggambarkan bintang di posisi acak menggunakan lingkaran kecil. Nih kita lihat ya ada dua for. Nah, buat for star ini nih, buat si starnya yang tadi kita sebut, dan gradient color ini buat si latar warna langit itu. Lalu yang kedua ada draw moon. Tujuan fungsi draw moon itu menggambarkan bulan menggunakan lingkaran abu-abu dengan posisi tetap di langit. Lalu fungsi selanjutnya ada fungsi draw shadow. Fungsi draw shadow ini memiliki fungsi menggerakkan bayangan bumi secara horizontal dari atas bulan dan memberikan efek jeda saat bayangan tepat berada di tengah bulan menggunakan timer dari Paygame. Nah, jadi ini ada beberapa if dalam fungsinya. Jadi fungsi ini tuh buat nge-pause dan buat ngegerak-gerakin juga dari si bayangannya yang bakal nutupin atau yang bakal terjadinya gerhana bulan. Lalu ada draw blood moon. Draw blood moon ini mengubah warna bulan menjadi merah saat bayangan berada di tengah bulan, merepresentasikan gerhana total. Jadi sebenarnya warna bulan itu bakal menghilang ketika setiap planet atau orbit pada garis yang sama ditutupi oleh bumi, maka bulan akan kehilangan sinarnya. Itu yang disebut gerhana bulan. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi draw ground and lake. Fungsi ini menggambarkan tanah dengan gradien abu-abu gelap dan menambahkan gunung-gunung dengan bentuk segitiga menggunakan Pgame draw polygon. Lalu menggambarkan danau biru di bagian bawah layar untuk menciptakan sebuah refleksi. Lalu ada fungsi draw reflection. Draw reflection ini membuat pantulan bulan di permukaan danau menggunakan efek transparansi pada permukaan menggunakan PY surface. Lalu selanjutnya ada draw windmill. Draw windmill ini digunakan untuk kincir-kincir angin yang ada di kaki gunung. Jadi setiap baling-balingnya berputar menggunakan rotasi berdasarkan sudut yang diperbarui di setiap frame-nya. Nah, terus di sini ada looping. Looping ini berfungsi buat pertama event handling. Jadi menggunakan pgame event get. Jadi dia berfungsi untuk mendeteksi input dari pengguna seperti menutup aplikasi. Lalu ada penggambaran animasi juga. Jadi memanggil semua fungsi gambar yang di atas yang saya sebutin tadi untuk membentuk adegan yang lengkap, yaitu adegan gerhana bulan. Lalu selanjutnya tuh untuk mengupdate tampilan. Jadi menggunakan pgame display flip. Jadi dia berfungsi untuk memperoleh layar setiap framenya. Lalu yang terakhir ada frame rate. Frame rate memastikan animasi berjalan dengan kecepatan 60 frame per detik. Jadi dia bakal membuat si animasinya jauh lebih smooth lagi. Lalu yang terakhir ini Pgame Quit Execute ini untuk mengakhiri program supaya tidak adanya terjadinya bug, error dan lain-lain. Seperti itu. Buat ngulangin, jadi kayak gini ada step rekomendasi. Terus ada posisi awal bulan, sesuai fungsi-fungsi yang saya jelaskan tadi. Ada gunung, ada kincir, ada sebuah danau, dan di danau itu ada pantulan dari si bulannya juga. Nah, lalu ada sebuah transformasi. Jadi kita di sini punya tiga sifat. Yang pertama ada rotasi, yang kita gunakan di kincirnya untuk memutar baling-baling. Lalu ada translasi yang menggerakkan bayangan bumi melintasi bulan hingga terjadi gerhana total. Itu nanti ada yang bulat-bulat, warna hitam.
Yang terakhir ada refleksi, yaitu menciptakan refleksi atau pantulan dari si bulan di tepian danau. Nah, kira-kira animasi outputnya seperti ini. Si setiap kincirnya, baling-balingnya berputar dan di bawah ada refleksi. Lalu yang bayangan hitam ini tuh seolah-olah bumi yang bergerak, berotasi sejajar dengan matahari, bumi dan bulan yang menghasilkan gerhana total bulan yang menyebabkan bulannya kehilangan sinar. Nah, output akhirnya kayak gini. Lalu kesimpulannya, konservasi seperti rotasi, translasi, dan refleksi telah berhasil diterapkan dalam proyek kita. Pemandangan gerhana bulan dua dimensi ini menciptakan visualisasi yang lebih interaktif dan realistis. Rotasi digunakan untuk memutar baling-baling seperti yang kita lihat. Lalu translasi menggambarkan pergerakan bayangan bumi yang melintasi bulan hingga menghasilkan gerhana total seperti yang tadi yang lingkaran hitam mendatangi lingkaran putih yang menghasilkan lingkaran merah. Lalu yang terakhir ada sementara refleksi. Nah, yang terakhir itu ada refleksi yang menciptakan pantulan bulan di permukaan danau dengan detail gradien transparasi. Tadi yang di tepi-tepian danau ada warna bulat, lingkaran bulat putih yang sama-samar itu adalah bentuk refleksi yang ada di tugas kita. Jadi proyek ini tidak hanya menggambarkan fenomena astronomi secara edukatif, tetapi juga membuktikan potensi grafika komputer dua dimensi dalam menyampaikan informasi ilmiah secara menarik dan mudah dipahami. Nah, lalu tiba thank you di pengunjung. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga buat teman-teman. Saya harapkan dapat nilai yang terbaik dari teman-teman. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih semuanya.